Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini masih share tentang bougainville ya teman-teman. Yang mau saya share kali ini adalah 5 kesalahan fatal bagi pemula saat menanam bougainville, sehingga dengan kesalahan tersebut bougainvillenya tidak mau berbunga. Jadi menanam bougainville itu tidak hanya asal tanam saja ya teman-teman, asal ditanam habis itu sudah berbunga ya wesnya, bukan seperti itu. Jadi ada cara-cara tersendiri biar bunga tersebut bisa berbunga lebat. Ada hal-hal juga yang harus dihindari biar tanaman bougainville kita tetap berbunga. Langsung saja kita simak 5 kesalahan yang harus dihindari agar bougainville kita bisa berbunga lebat. Yang pertama adalah menanam bunga bougainville di tempat teduh. Pada dasarnya teman-teman, bunga yang mengeluarkan bunga, tanaman yang mengeluarkan bunga itu kita tanamnya di tempat yang full sinar matahari, seperti anggrek, vinca, bunga krokot. Nah itu bagusnya kalau kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dengan demikian nanti bunganya bisa keluar dengan maksimal. Nah begitu juga dengan bunga bougainville teman-teman. Kalau kita menanamnya di tempat teduh, nah itu kesalahan yang fatal. Nanti dia tidak mau berbunga. Biasanya kalau ditanam di tempat teduh, dia nanti bisanya rimbun daun saja tapi tidak bisa rimbun bunga. Loh, tapi kenapa Mbak Isa waktu pas ada pembelian online itu menyarankan di tempat teduh? Nah itu beda lagi teman-teman. Kalau kita menanam di tempat teduh, nah itu saya sarankan kalau biasanya pembelian dari online atau baru nanam dari setek batang, itu saya sarankan untuk menanam di tempat teduh. Diartikan seperti ini, jadi biar nanti tanaman tersebut tidak stres gitu ya teman-teman. Jadi setelah ditanam di tempat teduh nanti ada masanya, tidak selamanya ditaruh di tempat teduh seperti itu. Jadi misalkan nanti sudah keluar daun beberapa dan sudah mulai seger, kita bisa memindahkannya di tempat yang terkena sinar matahari biar perkembangannya nanti bisa lebih maksimal. Nah yang kedua yaitu tidak dilakukan repotting. Ini dimaksudkan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita menanam dari pot yang kecil seperti ini, di polybag seperti ini, nah itu kalau dibiarkan seperti itu saja dia tidak mau berkembang. Jadi seperti itu ya, sudah saya kasih tanda panah. Nah itu biasanya kalau saya jual itu karena belum laku, itu saya pindah ke polybag yang lebih besar. Atau teman-teman punya misalkan pembelian dari online dari saya gitu ya, dari saya kan datangnya dari pot kecil. Nah itu silahkan untuk dipindah ke pot yang lebih besar biar nanti perkembangannya bisa lebih maksimal. Nah yang kemudian nomor 3 ya, media tanam tidak poros, artinya padat gitu ya, padat. Terus bawah pot tidak dikasih lubang, itu juga kesalahan teman-teman. Kalau seperti itu nantinya biasanya mengakibatkan busuk batang dan akhirnya tanaman tersebut tidak mau berkembang. Dan apabila nanti medianya sudah berkurang, itu alangkah baiknya segera ditambah lagi dengan media yang baru. Kalau saya untuk penambahan media biasanya saya campur dengan pupuk biar nanti perkembangannya bisa lebih maksimal. Lanjut yang keempat yaitu tidak dipruning atau membiarkan tanaman terus meninggi. Nah contohnya tanaman ini kalau kita biarkan saja tidak dipotong nanti terus meninggi teman-teman. Nah bagaimana cara untuk memotongnya? Cara memotongnya seperti yang saya kasih garis itu ya teman-teman. Di bagian kiri itu hasil potongan dari 1 kali potongan. Jadi nanti 1 kali potongan dia sudah bercabang 2. Kemudian kalau panjang lagi kita potong lagi, jadinya bercabang 3 sampai seterusnya. Belum sampai kita bungakan dia sudah rimbun duluan. Dan setelah setelah kerimbunan maksimal sudah seperti yang kita inginkan, baru kita bungakan. Untuk membungakan, nah ini adalah proses yang selanjutnya. Nah kemudian nomor 5 tidak dipupuk. Ini ada hubungannya dengan yang nomor 4 tadi. Sudah waktunya membungakan tapi tidak dikasih pupuk, jadi nantinya hanya rimbun daun saja. Nah ini adalah contoh kiriman foto tanaman dari pelanggan saya dari Jakarta ya. Nah seperti itu, awalnya juga 1 pohon tadi, tapi karena sering dipangkas jadinya rimbun seperti itu. Itu sudah waktunya pembungaan teman-teman. Ditaruh di tempat yang full sinar matahari, kemudian dikasih pupuk NPK, dia nanti akan berbunga lebat.
Sudah 3 bulan kok belum berbunga ya Kak. Nah semuanya butuh proses ya, jadi tidak instan langsung keluar bunga itu tidak. Semua tergantung pada cuacanya masing-masing. Kalau di daerah yang tempatnya full sinar matahari, biasanya nanti cepat berbunga daripada yang kurang dari sinar matahari. Nah itu tadi 5 kesalahan yang harus dihindari bagi pemula saat menanam bunga bougainville. Kalau kita terapkan, insya Allah nanti tanaman bougainville kita berhasil menjadi tanaman yang subur, rimbun, dan berbunga lebat. Untuk teman-teman yang minat dengan tanaman bougainville ori, di saya masih ready banyak ya. Untuk ID-nya ada yang berkurang dan ada yang tambahan juga. Harga masih sama, 200.000 dapat 5 pohon dan bebas milih ID yang panjenengan suka. Pengiriman dari Kediri, Jawa Timur ya teman-teman. Untuk packingan saya menggunakan packing kayu, jadi insya Allah lebih aman seperti ini. Meskipun batangnya kecil, ini sudah siap berbunga ya. Untuk ongkirnya Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu 20.000, sedangkan untuk Jawa Timur ongkirnya hanya 10.000 saja. Jadi di packing kayu dengan lapisan packing apa ini namanya, kardus seperti ini ya. 200.000 dapat 5 pohon ya, jadi 5 pohon kecil-kecil seperti ini, dan ini sudah siap kita bungakan. Ini ori ya, ori bukan sambungan dan jenis-jenis impor, jadi batangnya itu cenderung kecil teman-teman, cenderung kecil. Nah seperti ini. Meskipun demikian ini sudah siap kita bungakan. Kita potong 1 kali 2 kali, insya Allah dia nanti sudah berbunga full. Untuk wilayah luar Pulau Jawa nanti media saya kurangi ya, seperti packingan yang depan itu, jadi packingannya agak kecil karena media saya kurangi untuk menghemat ongkir. Untuk luar Pulau Jawa 1 kilo muat 5-6 pohon. Nah kalau teman-teman minat yang bonggol besar seperti ini dengan sambungan banyak warna dalam satu pohon, ada yang 7 warna, 9 warna, nah itu juga ada ya teman-teman. Harganya bervariasi mulai dari 150, 250, ada yang 500 dan ada yang 700, tergantung dari jenisnya sambungan. Kami juga menggunakan packing kayu, dan tentunya kalau berat seperti ini ongkirnya juga lebih mahal ya teman-teman, apalagi kalau luar Pulau Jawa. Minta dikirim beserta media juga boleh, asalkan mampu membayar ongkirnya. Nah kalau yang seperti ini harganya sekitar 700 teman-teman. Ini sudah jadi, sudah keluar bunga, dan kondisinya tinggi dan besar seperti ini. Nah itu tadi video dari saya tentang hal-hal yang harus dihindari saat menanam bougainville. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye bye.